Rumah sakit Suryaloka tampak biasa pada siang hari. Bangunannya besar, dindingnya putih kusam, jendela-jendela berjajar rapi seperti mata yang terbuka setengah. Orang lalu lalang tanpa menyadari bahwa gedung itu menyimpan lebih banyak cerita daripada yang tertulis di arsip. Namun malam hari mengubah segalanya. Lorong-lorong menjadi lebih panjang dari yang diingat. Lampu putih pucat menggantung rendah. Cahayanya tidak hangat, hanya cukup untuk memastikan bahwa bayangan tetap ada. Bau antiseptik bercampur dengan aroma lembab yang tak pernah benar-benar hilang. Seolah dinding telah menyerap terlalu banyak napas terakhir dan belum siap melepasnya. Mesin monitor berdetak pelan, bukan sekadar bunyi, melainkan ritme seperti detak jantung raksasa milik rumah sakit itu sendiri. Dina, perawat shift malam, sudah 2 tahun bekerja di sana. Ia hafal bunyi langkah dokter jaga, hafal suara tangisan keluarga pasien, hafal derit troli obat. Tapi malam selalu menyisakan satu rasa, seolah rumah sakit ini memperhatikan siapa saja yang masih terjaga. Dan Dina tahu malam ini bukan malam yang benar-benar sepi. Lantai 3 adalah lantai rawat inap lama. Nomor kamar tertera jelas di setiap pintu. 310, 311, 312. Semuanya berurutan, rapi, logis. Dina sering berjalan menyusuri lorong ini, mendorong troli obat, menunduk pada keluarga pasien yang tertidur di kursi tunggu. Namun setiap kali ia melewati satu titik tertentu, langkahnya selalu melambat. Setelah kamar 316, langsung ke 318. Tidak ada ke 317. Secara administratif, kamar itu tidak pernah ada, tidak tercatat di sistem komputer, tidak muncul di peta gedung. Namun, secara fisik pintunya ada, lebih sempit, catnya lebih tua, pegangan pintunya dingin, meski tak tersentuh. Plat nomor dilepas kasar, menyisakan bekas paku berkarat seperti luka lama. Dan setiap perawat lama tahu itu bukan gudang, bukan ruang rusak, dan bukan ruang kosong. Tidak ada pengumuman tertulis, tidak ada memo resmi. Namun setiap perawat malam tahu 1 jam tertentu, 02,17. Pada jam itu, suasana lantai 3 selalu berubah. Udara terasa lebih berat, langkah kaki terdengar lebih jelas. Bahkan suara mesin pasien di kamar lain terdengar seperti datang dari jarak yang terlalu jauh. Dan tepat pada menit itu, lampu indikator di atas pintu tak bernomor menyala merah. Bukan berkedip, tidak mati-mati, menyala stabil, seolah ada pasien yang menekan bel panggilan. Padahal tidak ada pasien yang terdaftar. Malam itu, Dina sedang menyusun obat. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya setengah kosong karena lelah. Lalu suara itu datang. Dina pelan, serak, dekat. Dina berhenti bergerak. Jarinya kaku di atas blister obat. Itu bukan suara dari kamar pasien terdaftar, bukan pula dari interkom utama. Suara itu datang dari arah lorong,
dari arah pintu tanpa nomor. Dina menarik napas, mencoba menenangkan diri. Capek, gumamnya. Namun suara itu terdengar lagi. Perawat. Nada suaranya penuh sakit, penuh harap. Dan itulah yang paling berbahaya. Dina melapor pada perawat senior, Bu Ratna. Begitu Dina menyebut suara itu, memanggil namanya, wajah Bu Ratna langsung berubah. Bukan terkejut, melainkan mengenal. "Kamu dengar dari arah mana?" tanyanya pelan. Dina menunjuk lorong. Bu Ratna menutup map pasien perlahan, seolah suara keras bisa menarik perhatian. "Kalau dengar lagi," katanya serius, "jangan pernah jawab. Tapi kalau itu pasien, kalau kamu jawab," potongnya, "dia tahu kamu mendengar. Dan kalau dia tahu, dia akan minta ditemani." Bu Ratna tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tidak perlu. Dina berdiri di ujung lorong, memegang troli obat yang sudah berhenti. Ia dorong. Rodanya diam, tapi lantai di bawahnya terasa seperti bergetar halus. Bukan gerakan nyata, melainkan ilusi yang muncul ketika tubuh terlalu lama tegang. Detik terakhir berlalu. Klik, lampu indikator di atas pintu tanpa nomor menyala merah. Bukan sekadar menyala, cahayanya tampak lebih pekat, seolah merahnya merembes keluar dan mengotori udara di sekitarnya. Lorong yang tadi terang kini terasa lebih sempit. Dinding terlihat lebih dekat, seakan perlahan menekan ke dalam. Dina menelan ludah. Tenggorokannya kering. Dari balik pintu terdengar gesekan logam dengan lantai. Suara kaki ranjang rumah sakit yang digeser sedikit, lalu berhenti. Setelah itu, napas berat terdengar jelas. Tidak tergesa, tidak panik. Napas orang yang sudah terlalu lama menunggu dan tidak punya energi untuk berharap lebih. Interkom kecil di lorong menyala sendiri. Lampunya hijau redup, berkedip sekali sebelum suara keluar. "Perawat?" Suara itu lebih jelas dari sebelumnya. Parau. Seolah pita suara sudah lama tidak digunakan. Ada jeda pendek di antara tiap kata, seperti orang yang harus mengumpulkan tenaga hanya untuk berbicara. Lampunya terlalu terang. Permintaan itu sederhana. Tidak ada nada marah, tidak ada ancaman tersembunyi. Justru karena itu, jari Dina refleks bergerak maju setengah langkah. Ia perawat. Ia dilatih untuk merespons permintaan seperti ini. Namun tepat sebelum kakinya menyentuh lantai lebih jauh, Bu Ratna mencengkeram pergelangan tangannya. Kuat, dingin. "Kalau kamu masuk," bisiknya hampir tanpa suara, "dia akan menganggap kamu giliran berikutnya." Dina menarik napas tajam. Dadanya terasa nyeri. Dari balik pintu, suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Lebih pelan. "Aku cuma mau gelap." Bu Ratna berdiri di samping Dina. Tubuhnya kaku, namun terlatih. "Kita buka setengah," katanya. "Tidak lebih." Kenop diputar. Begitu celah terbuka, udara dingin menyembur keluar. Bukan dingin ruangan ber-AC, melainkan dingin yang membuat kulit terasa kaku. Seperti masuk ke ruang bawah tanah yang lama ditinggalkan. Bau obat penenang tercium kuat, disusul aroma besi
bau darah lama yang sudah bercampur pembersih, lalu bau lain yang tidak bisa Dina kenali. Tapi tubuhnya tahu itu bau waktu yang berhenti. Di dalam hanya ada satu ranjang. Lampu menyala terang, menyorot spray putih yang terlalu rapi. Pasien itu berbaring miring, membelakangi pintu, menghadap dinding kosong. Tidak ada monitor aktif, tidak ada infus terpasang. Namun lampu indikator menyala, seolah sistem rumah sakit itu sendiri mengakui keberadaannya. "Pak," suara Dina keluar hampir seperti bisikan. Pasien itu bergerak perlahan. Gerakannya kaku, seolah setiap sendi harus diingatkan cara bekerja. Saat ia menoleh, Dina merasakan sesuatu di perutnya jatuh. Bukan ketakutan yang meledak, melainkan rasa salah yang dingin. Wajah itu tidak rusak, tidak berdarah, tidak mengerikan secara kasat mata. Justru terlalu utuh. Matanya cekung, tapi masih fokus. Bibirnya pucat, tapi bergerak dengan sadar. Kulitnya tipis, seolah cahaya lampu hampir menembusnya. Ia menatap Dina lama sekali. "Namaku masih tercatat," katanya lirih. Tapi giliran pulang selalu dilewati. Tangannya terangkat perlahan. Di pergelangan tangannya ada bekas gelang pasien. Kulit di sekitarnya lebih pucat, seperti pernah ditekan terlalu lama. "Aku sudah siap," katanya. Tapi mereka selalu bilang, "Tunggu sebentar." Pintu ditutup cepat. Bunyi kliknya terdengar terlalu keras di lorong sunyi. Bu Ratna membawa Dina ke meja perawat. Dari laci paling bawah yang jarang dibuka, ia mengeluarkan map tebal berdebu. Kertas-kertasnya menguning. Beberapa halaman menempel satu sama lain. Nama pasien tercoret, diagnosa setengah hilang, tanda tangan dokter berhenti di tengah. Namun satu halaman masih utuh. Ruang 317. Status dipulangkan. Tanggal dia dinyatakan selesai, kata Bu Ratna pelan. Tapi tubuhnya masih di sini. Dina menatap angka itu, merasakan mual naik ke tenggorokan. "Kenapa tidak diselesaikan?" tanyanya. Bu Ratna menghela napas panjang, karena kalau satu ruang benar-benar kosong, katanya, rumah sakit ini akan mencari pengganti. Shift berakhir. Pagi datang dengan cahaya pucat, seolah matahari sendiri ragu menembus gedung itu. Dina berjalan keluar dengan langkah berat. Pundaknya terasa lebih rendah dari biasanya. Di kos, ia melepas seragam dengan tangan gemetar. Sesuatu jatuh ke lantai. Gelang pasien putih, kusam, plastik tipis, nomor tercetak jelas, 317. Dina menatapnya lama. Dadanya terasa sesak, seperti ada ruang kosong yang perlahan terisi sesuatu yang bukan miliknya. Sejak malam itu, Dina selalu terbangun jam 2:17. Tidak peduli seberapa lelah ia tidur, tidak peduli jam berapa ia terlelap. Lampu kamarnya terasa terlalu terang. Meski sudah dimatikan, udara terasa dingin di satu sudut tertentu, tepat di samping tempat tidurnya. Kadang ia mendengar suara ranjang digeser pelan. Kadang ia mencium bau antiseptik. Dan suatu malam saat ia membuka mata, ia melihat bayangan ranjang rumah sakit di sudut kamar.
menghadap dinding, tidak mendekat. Hanya ada ruang 317 akhirnya disegel permanen. Namun rumah sakit tidak pernah banner-banner menutupnya, karena setiap tempat penyembuhan membutuhkan satu ruang untuk yang belum selesai. Dan setiap orang yang pernah mendengarnya memanggil nama secara perlahan akan menjadi bagian dari daftar tunggu, bukan sebagai pasien, melainkan sebagai pengganti.